5 golongan orang yang dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dan juga oleh manusia. Laknat bisa memiliki banyak arti dalam Islam. Laknat bisa berarti jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah, dan juga bisa berarti kutukan atau celaan. Jika Anda sering mendengar kalimat dilaknat oleh Allah, itu artinya seseorang mendapat celaan atau dijauhkan dari rahmat Allah. Setiap orang yang dilaknat Allah berarti dia jauh dari rahmat Allah dan dia berhak mendapat siksaan pedih. Ada beberapa perbuatan dosa yang dapat mengundang laknat Allah. Namun, jika dirangkum, ada beberapa golongan orang yang dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dan oleh manusia. Siapakah golongan orang tersebut? 1. Orang yang mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak ada keringanan siksaan dari mereka, dan tidak pula mereka diberi ketangguhan. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 161-162. Tak hanya orang kafir saja, banyak pula orang muslim yang mati dalam keadaan kafir. Hal ini bisa dikarenakan perbuatan mereka semasa hidup, seperti melakukan kemusyrikan. 2. Orang yang murtad. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk orang yang kafir sesudah mereka beriman, setelah mereka telah mengakui bahwa Rasulullah itu Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang zalim. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Quran, Surat Ali Imran, ayat 86-87. Orang yang murtad tidak akan diberi petunjuk lagi oleh Allah. Mereka sebelumnya sudah beriman, tapi kemudian mereka keluar dari Islam dan mengingkari semua perintah dari Allah. Mereka akan mendapat laknat Allah yang sangat pedih. 3. Orang yang mengacungkan senjata kepada sesama muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengacungkan senjata kepada saudara muslim, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia lepaskan, meskipun yang menjadi sasaran adalah saudaranya, sebapak dan seibu. Hadis riwayat Muslim. Senjata yang dimaksud dalam hadis ini bisa memiliki beragam makna. Senjata di sini bisa berarti permusuhan, dengki, penghinaan, fitnah, dan sebagainya. Siapa saja orang yang menghina, menfitnah, dan memusuhi saudara muslimnya sendiri, meskipun itu saudara sekandungnya, maka para malaikat akan terus melaknatnya sebelum dia bertobat dari perbuatannya. 4. Istri yang tidak mau melayani suami tanpa ada uzur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang dan dia menolak, kemudian suami marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan badan tanpa ada uzur, seperti sakit atau haid, maka wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Menolak ajakan suami tanpa ada uzur adalah perbuatan dosa besar. 5. Orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melindungi muhdits atau perbuatan kerusakan atau pelaku kejahatan, maka untuknya laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Dosa yang sangat besar bagi orang yang melindungi dan membela orang yang terbukti telah melakukan kejahatan, meskipun itu adalah anak atau saudaranya sendiri. Silahkan subscribe, like, dan share